Apakah untuk Bapak Ibu rekan-rekan dari kelas Bestari sudah siap? Baik, selamat siang Bapak Ibu rekan-rekan sekalian. Pada pagi hari ini kita akan kembali menjalani refleksi akhir pekan kita dengan metode yang sangat menarik ya pada hari ini, yaitu metode visual yang akan dipimpin oleh Pendeta Christian bersama dengan tim. Di sini ada Pak Gogor dan juga nanti dengan sejumlah rekan-rekan lainnya. Sebelum kita memulai refleksi kita pada pagi hari ini, mari kita bersama mengambil saat teduh sejenak. Tuhan besertamu. Dan besertamu juga. Biarlah kemuliaan Tuhan tetap untuk selama-lamanya. Biarlah Tuhan bersukacita karena perbuatan-perbuatannya. Dia yang memandang bumi sehingga bergetar, yang menyentuh gunung-gunung sehingga berasap. Aku hendak menyanyi bagi Tuhan selama aku hidup. Aku hendak bermasmur. Biarlah renunganku manis kedengaran kepadanya. Aku hendak bersukacita. Oleh karena itu, biarlah ibadah ini terjadi di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Mari kita berdoa. Ya Sang Raja Damai, kami mengucap syukur kepadamu yang oleh kesucian hidupmu dan kematianmu telah menampakkan keadilan yang sejati. Engkau juga telah mengajarkan kami tentang kasih. Allah Sang Raja segala Raja, kami mengucap syukur kepadamu karena Engkau sendiri telah menunjukkan apa artinya kekuasaan. Mampukan kami agar tidak salah dalam mengimaninya. Amin.
datanglah kerajaanmu. Di lautan, di gunung, di ladang, dan di padang, di pasar, di jalan, datanglah kerajaanmu. Datanglah, datanglah, datanglah kerajaanmu. Dalam hati dan mulut dan tangan, dengan kasih, dengan kebenaran, datanglah kerajaanmu. Karena Kaulah punya semua, demi Kristus umat-Mu berdua, datanglah kerajaanmu. Datanglah, datanglah, datanglah kerajaanmu. Bapak, Ibu, dan rekan-rekan sekalian, kita akan masuk dalam refleksi. Namun sebelum itu, mari kita berdoa. Ya Allah Tritunggal, kami mengucap syukur atas keberadaan kami saat ini, di mana kami boleh berjumpa dalam refleksi akhir pekan STFT Jakarta. Tiba saatnya bagi kami untuk bersama-sama mendengarkan serta merefleksikan kebenaran firman-Mu. Tolong kami, kuasai kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, supaya kami boleh mengerti dengan baik. Bahkan jika Engkau berkenan, biarlah kehidupan kami boleh menjadi ladang-ladang yang subur, di mana firman-Mu boleh tumbuh dan berbuah. Terima kasih ya Allah, doa ini kami sampaikan melalui anak-Mu Yesus Kristus dan dengan pertolongan Roh Kudus. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan sebagai dasar refleksi ibadah ini diambil dari Yohanes 20 ayat 19 sampai 21. Demikian firman Tuhan. Ketika hari sudah malam pada hari pertama minggu itu, berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci, karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Pada waktu itu datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Dan sesudah berkata demikian, ia menunjukkan tangannya dan lambungnya kepada mereka. Murid-murid itu bersuka cita ketika mereka melihat Tuhan. Maka kata Yesus sekali lagi, "Damai sejahtera bagi kamu. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu." Demikianlah Injil Yesus Kristus. Berbahagialah setiap orang yang mendengar firman Tuhan dan memelihara di dalam kehidupannya sehari-hari. Hosiana. Bapak, Ibu, rekan-rekan yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita akan berefleksi atas firman Tuhan tersebut dalam bentuk visual refleksi dengan tema mencandra damai dalam corong seni rupa yang dibawakan oleh Saudara Gogor Purwoko, Saudari Melni Nova Katuuk, Saudari Anastasia Re, dan Saudara Christian Galabara
Aputra. Dipersilahkan. Rekan, suara saya terdengar jelas ya? Kali ini saya berefleksi tidak sendiri, tapi ditemani oleh sahabat saya, Mas Gogor, Kak Re. Kak Re juga seharusnya dia menjadi pembawa refleksi. Dan Kak Nova. Mungkin minta tolong di spotlight Kak Re. Kak Re. Halo, Tris. Kedengeran? Oke, sudah ya Kak Re. Kak Nova satu lagi. Melly Nova. Nah, ini ketiga rekan saya yang akan bersama-sama berefleksi melalui seni visual. Dan tentu saja kita akan memiliki perspektif yang berbeda dalam kami berkarya dan juga dalam kami merefleksikan hasil karya kami atas pantauan dari realitas yang terjadi di sekitar kami. Dan tema besar pada saat ini tentu saja tentang damai. Yang pertama-tama nanti akan disajikan oleh Mas Gogor, lalu berikutnya oleh Kak Re, berikutnya Kak Nova, yang kedua, yang ketiga Kak Re, baru ditutup oleh saya. Mungkin nanti sebelum berefleksi, Mas Gogor, Kak Re, Kak Nova bisa memperkenalkan diri, siapa sih dirimu itu, agar kita semua juga bisa saling mengenal. Oke, Ya, Mas Gogor mungkin pertama. terima kasih Mas Christian. Dan kami mengenal Mas Christian juga Mbak Re itu di satu kegiatan di Tapa Kristiani. Dan kebetulan ekspresi kegiatannya adalah kesenian, seni rupa. Dan dari situ kita sering ada interaksi diskusi dan ngobrol-ngobrol tentang seni rupa yang terkait dengan nilai-nilai Kristiani. Juga saat ini berjumpa dengan Mbak Nova Katuk ya. Selamat siang. Dan saya coba merenungkan atau ekspresi seni yang terkait dengan apa ya, mencandra damai. Dan dari situ saya secara imajiner itu teringat akan satu gambaran visual seperti ada dua hal sih, secara yang nampak dan secara yang memang ekspresi dari dalam. Yang nampak seperti misalkan seperti rusa, rindu sungai, itu visualisasinya langsung bisa kita tangkap. Misalkan dari apa, kita menggambarkan rusa dengan air terjun, air yang jernih, dan kita merasakan bisa menangkap damai itu. Kemudian misalkan visualisasi dari bunga bakung yang di lembah. Kita misalkan mengenai karya keindahan alam dan seperti lembah dan tiba-tiba ada bunga bakung. Imajinasi kita akan dibawa dalam suasana damai, menemukan hal-hal semacam itu. Yang kedua, itu sesuatu yang memang ekspresi dari dalam, dan mungkin saya kemarin juga sharing ke Mas Christian, ada 3 karya yang waktu itu saya sampaikan. Pertama, not by might, atau bukan dengan kekuatan. Itu yang waktu itu saya deskripsi karya saya lebih pada bentuk seperti, mungkin Mas Kris ada ini Mas, ada gambarnya Mas. Bisa kemarin saya sharing, tapi mungkin kalau misalkan ini saya deskripsikan secara ini. Yang ini ya Mas? Yang ada yang warna kuning. Yang not by mic? Iya, betul. Oke, ya ini betul. Sorry. Ya, jadi visualisasinya lebih pada seperti gambaran
burung dan api. Jadi roh Allah, Roh Kudus waktu itu. Cuman mungkin saya mendeskripsikan dalam metafora yang stylisasi abstrak simbolik ya. Dan saya merasa bahwa damai itu yang kita dapatkan di dunia itu tidak ada lain kecuali dari Tuhan. Nggak bisa yang kita usahakan dengan kekuatan dan kemampuan kita. Jadi suasana itu damai itu adalah suasana ya, perasaan yang dan itu juga ada lagu-lagu yang mendorong selain tadi Rusa Merindukan Sungaimu, itu saya juga nangkep ini lagu apa ya itu ya, lagu kalau aku cari damai hanya ku dapat dalam Yesus. Jadi kehadiran Tuhan itu nggak bisa dilepaskan dengan rasa ketentraman dan kedamaian. Dan kontradiksinya memang di dunia itu kita menghadapi pertentangan, pergesekan, mungkin pergesekan karakter dari setiap kita di sekitar kita sendiri yang paling dekat. Tetapi saat kita boleh mendapatkan suasana kehadiran Tuhan itu akan menemukan satu titik di mana kita rest, kita memperoleh rasa perhentian. Terus kemudian setelah itu ke karya benih, Mas Christian, benih. Dan ini memang sesuatu yang memang terinspirasi dari saat pertama kali saya membuat karya itu dengan bentuk-bentuk bintang di langit, yang waktu itu memang referensinya yang saya terima itu dari bagaimana Abram menerima janji. Jadi Abram sebelum menerima kata nama Abraham, dia memperoleh janji, bukan janji, diminta untuk menghitung jumlah bintang di langit. Artinya abstraksi yang sangat luar biasa ya, dialog dengan Sang Pencipta, melihat bintang-bintang yang sepertinya sangat abstrak. Dalam imajinasi saya pun saya merasa bahwa bintang-bintang itu terukur. Satu tergesek sepersekian miliar triliun pergerakan yang menyimpang itu akan terjadi hal yang tidak merusak gitu ya. Artinya pandangan kita yang abstrak itu ternyata dari sisi yang lain secara matematika sangat terukur. Dan itu yang saya lihat bahwa korelasi antara kehinaan manusia yang dibandingkan komparasi dengan cara Tuhan melihat sesuatu itu sangat jauh sekali. Sementara dalam karya ini saya beri judul Benih. Di situ ada refleksi seperti salib gitu. Di tengah kalau kita perhatikan di antara bulatan-bulatan itu ada salib di tengah. Dan itu merupakan refleksi dari bentuk janji itu, di mana saat kita menerima perjanjian dengan Kristus sebagai miliknya, itu secara langsung kita menerima janji dari Abraham. Janji Tuhan kepada Abraham. Itu satu relasi yang sangat dekat gitu. Dan ini ekspresi dari sisi visual yang bisa saya sampaikan dari benih. Kemudian fragrance atau keharuman, aroma, itu visualisasi yang saya ekspresi simbol dari satu
ruang di mana kita memiliki kontemplasi atau saat teduh di mana keharuman lebih menampilkan suatu bentuk adorasi atau wewangian atau harum-haruman yang dipersembahkan. Di mana doa tidak hanya meminta atau memohon, karena itu juga bagian yang memang diberikan Tuhan apapun yang kau minta dalam namaku, tetapi juga satu adorasi atau persembahan, mempersembahkan sesuatu. Dan mungkin secara stylish ini lebih kepada abstrak yang bersifat simbolis ya. Dan korelasi dari 3 karya yang diminta dan akhirnya dipilih sama Mas Christian, itu sebenarnya juga menarik. Saya juga terkejut kenapa ada 3 hal itu yang dipilih. Dan dari urutan memang saya memilih nomor pertama itu Not by Might atau bukan kekuatan, terus kemudian benih, yaitu janji yang terkait dari sisi keselamatan, artinya kita yang konotasinya jauh dari sisi keselamatan yang awal yang dikasih kepada Abraham, dan sekarang kita didekatkan oleh Kristus, dan hanya sembah syukur atau puji-pujian, hanya syukur yang bisa kita berikan lewat karya fragrance yang terakhir ini. Dan ini yang saya juga terkejut ya, artinya pilihan dari Mas Chris untuk bisa memberikan pilihan dari karya yang saya ajukan gitu. Dan senang sekali saat ini bisa membagikan atau memberikan refleksi dalam bentuk visual dalam mencandra damai, di mana damai itu sendiri hanya kita bisa dapat di dalam Yesus. Terima kasih Mas Kris. Mungkin itu dulu. Ya, terima kasih Mas Gogor. Jadi Bapak Ibu, teman-teman, Mas Gogor ini dulunya sebenarnya arsitek. Sampai sekarang masih arsitek ya Mas ya? Enggak, saya tapi beralih tugas menjadi seorang pelukis, dan gaya-gaya lukisannya terkesan abstrak, tetapi itu yang ingin ditampilkan dalam imajinasi ya Allah yang juga sang abstrak itu, Mas. Oke, kita akan ke reflektor berikutnya. Kita akan bersama-sama mendengar dan melihat bagaimana sahabat kita, ini stok lama juga nih, mungkin beberapa dari kita sudah mengenal. Kak Melni Novakatuuk, dipersilakan. Terima kasih Titi, waktu diberikan kepada saya berapa menit ya? Halo, apakah bisa kedengaran? Bisa, Kak. Dipersilakan, Kak. Oke, baik. Selamat siang Ibu Bapak dan teman-teman STFT Jakarta. Salam sehat untuk kita semua. Senang sekali bisa hadir di ruang virtual ini bersama teman-teman semuanya. Saya rasa kata Titi tadi ada beberapa yang mungkin mengenal saya, tapi mungkin kebanyakan tidak mengenal saya. Nah, nama saya Melni Novakatuuk. Saya sebenarnya lulusan dari STFT Jakarta tahun 2016. Seangkatan dengan Titi, kita angkatan Kombat. Nah, ada Kombat itu punya aforisma yang terkenal. Mungkin Titi masih ingat, katanya gini, kita biasanya sering menyanyikan ini, di luar berisik, di dalam kelas diam. Nah, itu terkenal dengan Kombat. Nah, saya bersyukur kepada STFT Jakarta yang sudah menggelar refleksi akhir pekan untuk merefleksikan seni rupa dengan mengangkat tema damai. Saya rasa jarang banget ada refleksi seni rupa semacam ini. Dan saya bersyukur STFT Jakarta menggelar
refleksi semacam ini. Kalau tadi saya sudah melihat karya-karya Mas Gogor dan saya berterima kasih. Saya rasa itu karya yang sangat otentik dan sangat bagus dan tentunya sangat inspiratif. Mungkin teman-teman yang tidak begitu familiar dengan seni visual atau seni lukis, mungkin akan bertanya-tanya, ini lukisan abstrak yang tadi dihadirkan Mas Gogor ini apa indahnya ya? Mungkin bertanya-tanya seperti itu. Memang kalau kita belum memahami perkembangan seni visual kontemporer, lukisan abstrak itu kan adalah salah satu perkembangan yang terbaru di dalam seni rupa atau seni visual, dan itu akan sangat membingungkan. Seni visual atau secara umum itu sesuatu yang aneh dan juga tidak mudah untuk dipahami. Nah, bagi saya seni visual ini kan sejauh dipahami dalam masyarakat umum itu selalu diidentikan dengan keindahan gitu ya. Itu pertama. Lalu kedua, terkadang direduksi hanya gitu, dilihat sebagai sebuah skill gitu ya, atau keterampilan saja. Makanya kita sering mendengar pelukis itu sulit cari duit. Nah, itu saya rasa kesalahan pemahaman yang agak mengganggu, karena apa ya, kalau kita hanya mereduksi seni itu menjadi sebatas hiburan, hobi, keindahan gitu ya, dia hanya akan menjadi atau hanya akan dipakai untuk mengisi dinding-dinding kosong kita di rumah. Padahal tujuan seni itu lebih dalam daripada itu, seperti yang tema yang kita angkat adalah sebagai corong damai gitu. Bukan hanya untuk bagi kita manusia, tetapi juga bagi sesama kita dan alam itu. Dan saya merefleksikan bahwa mungkin di dalam Alkitab itu tidak banyak bercerita tentang seni lukis, begitu. Tetapi saya melihat bahwa Allah itu sendiri adalah seorang pelukis sejati. Kita melihat karya-karya lukisan Allah di alam kita yang sangat indah, random, tetapi juga dramatis, karena di situ memperlihatkan abstraksi Allah yang saya rasa nyata. Memang kalau kita kembali pada aliran-aliran misalnya tradisi seni, ada gagasan di situ, ambil contoh seni gotik ya, gaya seni abad pertengahan, seni zaman Renaissance, ada pengaruh filsafat, teologi, di situ karya-karya seperti Michelangelo, Da Vinci dalam Mona Lisa dan lain sebagainya. Nah, lukisan abstrak, ekspresionisme, kubisme yang biasanya sulit dipahami, seperti yang tadi diperlihatkan Mas Gogor, karya abstrak, seni kontemporer itu sulit dipahami. Apa keindahan dari situ? Atau misalnya kita berkaca dari lukisan Affandi, seorang pelukis ekspresionisme Indonesia yang sangat terkenal, yang melukis tidak memakai kanvas. Di masa tuanya dia hanya memakai jari-jarinya saja dan melemparkan warna dengan secara sembarangan, begitu ya. Masyarakat pada umumnya akan bertanya-tanya di mana keindahan di situ ya. Tapi justru lukisan karya Affandi dan teman-teman yang lain, saya rasa menghadirkan apa itu pencarian kebenaran tentang damai. Itu saya rasa tujuan sejatinya daripada lukisan seni rupa. Nah, mungkin Titik bisa memperlihatkan salah satu karya lukisan saya. Saya akan, nah itu ada 3 karya ini saya akan refleksikan. Nah, lukisan ini karena Titik meminta 3 lukisan, ada 3 lukisan yang saya masukkan, tetapi saya hanya akan merefleksikan secara mendalam hanya untuk lukisan satu ini saja, karena waktunya saya rasa akan sangat terbatas. Nah, di lukisan pertama ini, saya rasa ini juga lukisan abstrak. Mudah-mudahan saya tidak dikenakan undang-undang pornografi, karena ini ada memperlihatkan tubuh wanita yang telanjang. Saya rasa tidak ya Mas Gogor ya.
Saya tidak dikenakan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 ya. Baik. Nah, dan semoga tidak ada yang tidak divideokan dan keluar gitu. Nah, lukisan ini saya beri judul Aletheia. Aletheia atau dalam bahasa Yunani itu kebenaran, tetapi kebenaran yang saya maksudkan dalam lukisan saya adalah kebenaran yang ketika mengungkapkan masih menyembunyikan. Jadi dengan kata lain saya sebenarnya merefleksikan bahwa kebenaran itu tidak pernah tampil secara total, secara paripurna di hadapan manusia. Jadi kebenaran yang mungkin kita anggap paling benar sekalipun sebenarnya masih menyembunyikan sisinya yang lain. Sehingga saya berpendapat atau merumuskan bahwa manusia itu sebenarnya tidak mampu menangkap keseluruhan realitas kebenaran itu sendiri. Nah, definisi ini yang saya tuangkan di dalam karya lukis saya. Lukisan saya ini yang berjudul Aletheia ini dia dilukis tahun 2020 kalau tidak salah Desember, bulan-bulan Desember, masa-masa pandemi, dan selesai mungkin bulan-bulan Mei atau Juni gitu. Jadi lukisan karena ini sebenarnya adalah lukisan kontemplatif yang saya lukis memakan waktu yang panjang karena lukisan kontemplatif sifatnya. Nah, saya biasanya memakai lukisan saya untuk meditasi ya, untuk penemuan diri saya sendiri setidaknya dan merefleksikan tentang realitas di hadapan saya. Nah, secara teknis dalam lukisan ini saya memperlihatkan kebebasan baik dalam warna maupun garis-garis, dan ini adalah seperti yang saya katakan adalah lukisan abstrak. Nah, di dalam lukisan ini ada 3 karakter yang saya tampilkan. Ada perempuan, ada kalau dilihat baik-baik ada perempuan di situ, ada burung merpati dan ular, dan satu simbol lainnya yaitu buah berwarna merah. Saya rasa teman-teman teolog pasti sudah mengira-ngira bahwa saya terinspirasi dari narasi Kejadian 3, itu benar sekali. Nah, semua simbol yang ada di dalam lukisan saya ini ada di dalam Alkitab, khususnya dalam itu ya, Kisah Kejadian 3, kecuali burung merpati saya asosiasikan dalam narasi Perjanjian Baru, misalnya di dalam Injil Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes, khususnya ketika keempat Injil ini merekam pembaptisan Yesus di Sungai Yordan. Misalnya dalam Injil Lukas itu ditulis turunlah Roh Kudus dalam rupa burung merpati di atasnya. Jadi burung merpati yang saya pakai di dalam simbol lukisan saya terinspirasi dari pembaptisan Yesus di Sungai Yordan. Di dalam lukisan ini saya menafsir ulang khususnya pada manusia perempuan di dalam narasi Kejadian 3. Kalau di dalam narasi Kejadian 3 itu Hawa atau manusia perempuan itu dilihat sebagai lemah, mudah diintimidasi, mudah dicobai, sehingga imbas pada dari kebanyakan interpretasi tradisional itu adalah pada diskriminasi selama ribuan tahun kepada perempuan. Nah, kehadiran perempuan ini dalam tafsiran tradisional direduksi hanya sebagai objek, maka dia menjadi objek seks, objek penindasan, bahkan darahnya saja dianggap dosa. Dan saya rasa kita sepakat kalau manusia perempuan direduksi hanya sebagai objek, dengan demikian dia menjadi inferior dan target kekuasaan segala bentuk intimidasi institusi modern, bahkan gereja. Saya ingat salah satu filsuf, Giorgio Agamben, seorang filsuf politik Italia, menyebut manusia yang ada dalam pengungsian kem-kem Nazi Jerman itu sebagai homo sacer. Nah, konsep homo sacer itu bagi saya, bagi Agamben adalah manusia yang tidak berharga, tidak lalu kemudian bisa dibunuh kapan saja. Nah, saya rasa perempuan telah menjadi homo sacer kalau saya meminjam istilah dari Agamben selama ribuan tahun, karena
mungkin karena daya nalar atau daya pertimbangan kita terlalu kerdil dalam melihat realitas tentang perempuan. Nah, kembali lagi bahwa ini lukisan meditatif yang terinspirasi dari teologi, filsafat, dan realitas sosial. Oleh karena itu di sini saya ingin menjelaskan elemen apa saja di dalam kanvas ini. Nah, saya memakai kanvas, mediumnya adalah akrilik. Nah, di dalam lukisan ini ada perempuan telanjang. Perempuan di sini itu melambangkan manusia dan kerentanannya sebagai manusia, dan juga dalam lukisan ini kalau dicermati perempuan itu sedang memegang ular ya. Di situ ular itu begitu agresif, siap menyerang. Jika diperhatikan mungkin juga dengan baik, saya sebenarnya memperlihatkan ekspresi yang kontras antara perempuan dan ular itu sendiri. Nah, ular di sini dilambangkan sebagai evil dan crime. Karena saya melihat bahwa kejahatan atau disebut evil itu di dalam tradisi teologi selalu dihubungkan dengan substansi metafisis, semisal iblis. Dalam pemahaman modern, saya rasa kejahatan, definisi kejahatan itu dia beralih definisi menjadi kejahatan yang yang memiliki konsekuensi pidana, sehingga dipakai di dalam istilah hukum. Nah, ada kontrasnya di sini, itu ular dalam lukisan itu begitu agresif, dia sebagai kejahatan yang kapan saja dapat mengacaukan manusia, sedangkan si perempuan atau manusia itu terlihat tenang meskipun dia tetap saya rasa memiliki rasa takut. Saya sendiri sebagai pelukis, saya meragukan apakah perempuan dalam lukisan saya itu dia merasa takut, itu dia benar-benar tenang, tapi saya rasa tidak. Nah, perempuan itu matanya tertutup dan kepalanya mengarah pada burung merpati yang bercahaya putih itu. Nah, lambang sebagai, saya melihatnya burung merpati itu lambang sebagai daya budi Allah ya. Bagi saya Roh Kudus dalam tradisi kekristenan yang dilambangkan di dalam burung merpati itu saya melihatnya sebagai lambang atau daya budi ilahi. Nah, dari merpati ini keluar cahaya putih yang menutup wajah si perempuan sehingga ada perasaan damai meliputi keseluruhan jiwa dan raganya si perempuan itu. Nah, ketika melukis saya mengimajinasikan seolah perempuan ini berkata kepada si ular begini, urusanmu denganku belum selesai, tapi pengetahuan ilahi ada padaku, sehingga aku mampu mengatasi kelemahan-kelemahanku dan segala kemungkinan di hadapanku. Nah, itu yang ada terbersit ketika saya melukis. Nah, kalau kita lihat lagi di bawah tempat perempuan ini berlutut ada buah merah. Saya tidak mau mengatakan itu bahwa buah apel, saya menyebutnya buah merah, walaupun bentuknya seperti apel. Tetapi saya melihat ada lambang pengetahuan di situ atau daya rasio atau daya pertimbangan manusia di situ. Kalau merpati saya definisikan sebagai daya budi sang ilahi, maka buah pengetahuan yang dimakan manusia di Taman Eden itu bagi saya adalah lambang daya rasio atau daya pertimbangan. Saya melihat bahwa narasi Kejadian 3 adalah sastra atau karya sastra yang kaya makna, dan menginspirasi kita untuk terus mencari kebenaran seperti judul di dalam lukisan ini, Aletheia, sehingga sikap saya tidak melihat lagi sikap antagonistik Allah ketika mengusir manusia dari Taman Eden itu. Bagi saya itu bukan luapan emosi rasa marah sesaat Allah, tetapi bagi saya Allah secara sengaja melemparkan manusia dari surga ke bumi. Taman Eden itu kan bak surga, tetapi Allah tahu ada realitas yang lain yang harus dialami manusia, yaitu realitas dunia. Nah, manusia itu dipaksa sekaligus diberikan kesempatan masuk ke dalam dunia dan berkarya bagi dunia. Itu pesan pertama. Dan pesan kedua di dalam di dalam lukisan ini adalah mengajarkan bahwa daya budi dan yang dilambangkan oleh merpati yang dari ilahi itu, dan daya rasio atau daya pertimbangan manusia yang dilambangkan di dalam buah merah itu menuntun manusia untuk terus mencari kebenaran. Meskipun kebenaran itu ketika mengungkapkan masih menyembunyikan.
Nah, seperti definisi dari Aletheia yang saya pakai. Nah, di sini iman dan akal budi saya rasa dapat menuntun manusia dalam mencari kebenaran itu. Terakhir, saya melihat bahwa iman dan pengetahuan keduanya berjalan, saya rasa diperlukan bagi manusia, harus seimbang dan harmonis menjadi satu paket, tidak split begitu. Sehingga antara tahu, rasio, daya kritisnya, dan mau atau budi atau daya empatinya dan tindakan atau daya praksisnya menjadi satu paket, sehingga manusia mampu menghadirkan damai sejahtera yang paripurna dalam dirinya dan bagi sesamanya. Saya rasa itu saja ya, dan lukisan-lukisan saya itu intinya kalau dia bertemakan teologi, saya tidak ingin yang melihat lukisan saya terjebak pada repetisi-repetisi sejarah, tetapi mempunyai daya pertimbangan kritis untuk menghasilkan refleksi, makna baru dan pengetahuan baru bagi siapapun yang merefleksikan lukisan ini. Saya rasa itu. Terima kasih Titik dan teman-teman STFT Jakarta. Terima kasih Kak Nova. Mungkin bisa diperlihatkan dua lukisan Kak Nova yang lain. Berikutnya Ratu Langit. Oke, terima kasih. Kita berikutnya akan sama-sama menikmati refleksi visual dari Kak Re. Kak Re, apakah masih bergabung bersama kita di Zoom? Halo, Chris. Oke, Kak Re. Kedengeran ya? Kedengeran. Dipersilakan, Kak Re. Oke. Terima kasih, Chris, sudah mengundang saya ke refleksi akhir STFT Jakarta. Kemarin saya dikunjungi sama Chris itu, saya lupa ya hari apa. Nah, Chris ini ngobrol sama saya soal seni itu sebagai, suara saya jelas ya, kedengaran ya Chris? Jelas Kak. Halo, ya oke. Ya jelas. Seni sebagai media penyembuhannya atau recovery. Yang ingin saya bagikan di sini, temanya adalah kan bagaimana sih kita menemukan kedamaian melalui seni visual. Menurut saya ya, ketika saya belajar melukis, kenapa kemudian saya menjadi abstract landscape painter, kadang kita nggak sadar ketika kita melukis landscape itu, yang kita lakukan sebetulnya adalah kita mengulang proses merekam ingatan. Merekam ingatan ketika misalnya kita beberapa bulan lalu atau setahun yang lalu misalnya pergi ke pantai atau kita pergi ke gunung atau kita pergi kemana gitu. Jadi landscape itu memang untuk saya memandangnya bukan hanya pemandangan. Saya pernah ngobrol sama Chris sedikit waktu kemarin itu tentang bagaimana manusia itu sebagai gambar rupa ilahi. Mungkin kita lupa kita sebetulnya juga mewarisi sebagian dari rupa estetik itu ya. Artinya punya taste estetik sebagai manusia, sebagaimana Allah menciptakan banyak hal yang ketika kita pergi ke laut, ketika kita naik gunung, dan kita melihat semua lukisan itu. Nah, kemudian ya sebetulnya yang kita warisi adalah kemampuan untuk menciptakan sesuatu yang bernilai estetik. Nah, apa sebetulnya yang kita rasakan ketika kita misalnya duduk menikmati landscape itu di alam? Yang terjadi secara saintifik sebetulnya kan bagaimana
kita itu melepaskan dopamin pada saat kita menikmati landscape itu ya. Nah, yang saya lakukan ketika melukis sebetulnya adalah mengingat rekaman ingatan itu. Kemudian rekaman itu seperti diputar ulang ketika saya sedang membutuhkan. Jadi makanya kemudian melukis itu adalah perjalanan yang menurut saya dia itu seperti mungkin coping mechanism ya, saya menyebutnya begitu. Sebab coping mechanism itu bentuknya kan macam-macam, tapi memang sebetulnya tidak semua orang bisa pergi konseling. Tidak semua orang misalnya bisa pergi ke psikolog, atau tidak semua orang mungkin bisa punya teman untuk cerita. Jadi memang metode menemukan pendamping ini adalah bagaimana kita mengelola banyak hal yang sebetulnya di luar kendali kita, yang menyebabkan trauma, menyebabkan luka psikologis, yang menyebabkan banyak kejadian besar di dalam hidup kita yang kita sendiri itu kita tidak tahu bagaimana cara menangani. Kita hanya ada di posisi bisa menerima. Ketika saya melukis pertama kali, lukisan saya itu tidak seperti sekarang. Lukisan saya yang pertama itu justru awal-awal setahun pertama itu saya justru merasa itu lebih mentah daripada yang sekarang, karena di sana banyak proses yang sebetulnya saya belum tahu saya mau ngapain. Saya hanya tahu cara saya bertahan pada saat itu adalah saya melukis. Kemudian di tengah perjalanan itu, kemudian saya juga memahami bahwa proses kreatif ini merupakan self-discovery, self-esteem therapy, emotional release, dan stress relief. Artinya apa yang kita lakukan ketika kita melukis sebetulnya kita itu mengungkapkan sesuatu yang tidak bisa dibahasakan. Karena kan menurut saya bahasa itu terbatas. Makanya kemudian ketika saya tadi bilang tidak semua orang bisa konseling, tidak semua orang bisa terapi. Bisa dua, karena memang dia tidak terbiasa untuk bercerita, dia tidak terbiasa mengenal emosinya. Kemungkinan karena masa kecil yang kira-kira dia dihadapkan di posisi dia harus selalu merepress emosi. Karena kan kebanyakan dari kita sebetulnya tumbuh di keluarga yang dimana emosi negatif itu harus direpress. Kita tidak bisa dengan leluasa bilang, ibu aku marah, aku tidak suka diperlakukan begini, atau bapak kenapa bapak tadi ngomong begini di depan teman-teman. Kita itu tidak punya budaya keterbukaan itu di dalam banyak keluarga. Itu memang sesuatu apa yang kita harus terima kemudian, supaya dari situ kita belajar memutus banyak siklus yang kira-kira menyebabkan konflik ya di hidup anak-anak. Nah, yang saya temukan ketika melukis sebetulnya bukan hanya damai semata ya, karena melukis itu untuk saya seperti media di mana saya melihat rangkuman keputusan-keputusan dan pengalaman-pengalaman dalam hidup saya. Di luar benar atau salah, hitam atau putih, itu adalah perasaan yang sama ketika misalnya kita duduk
entah itu sedang beribadah atau kita sedang duduk di pantai, kita itu melihat, bukan melihat sebetulnya, merasakan kehadiran Allah di dalam perasaan seperti seorang anak yang tidak dihakimi. Jadi kita hanya merasakan kehadiran ilahi itu sebagai seorang anak yang sedang bersama dengan bapaknya. Proses melukis itu kira-kira mirip seperti itu, sebab kita bisa kita bisa mengekspresikan apapun yang direpres ya dari kecil ya, entah itu kemarahan, kemarahan, kecewaan, hal-hal yang tabu dibicarakan di dalam keluarga itu bisa dituangkan ke dalam kanvas. Maka kemudian saya menganggap melukis itu semata-mata adalah yang diberikan ya oleh pencipta, bahwa kita bisa menemukan kita sendiri yang sebetulnya perasaannya kita saya bilang kan sama orang-orang di sekitar kita. Kita nggak boleh marah, kita nggak boleh sedih, kita nggak boleh kecewa. Jadi kita hanya boleh menampilkan emosi yang positif. Padahal sebetulnya ketika kita membaca kitab suci sendiri, kitab suci itu memperlihatkan bahwa Allah pun bisa marah, Allah pun punya emosi. Dan karena kan memang kita itu bukan mesin, kita itu bukan robot. Nah, jadi saya melihat dulu saya melihat melukis ya memang untuk recovery, untuk diri, bagaimana saya ya, tapi seiring dengan perjalanan kemudian saya juga menemukan bahwa melukis ini bukan cuma hobi mekanisme, ini juga belajar berkomunikasi, bagaimana kita berbicara dengan diri kita sendiri ya, dengan saya percaya di dalam diri kita itu ada setiap anak yang disembunyikan, yang terluka. Anak-anak ini, inner child ini, yang mengalami begitu banyak luka inilah yang harus kita ajak bicara. Dan itu momennya kadang-kadang muncul pada saat lukis. Bagaimana kita berkomunikasi dengan dia, berbicara dengan seolah-olah kita itu reparenting si anak kecil tadi ini. Apakah kamu ingat kejadian waktu kamu umur sekian, kamu misalnya mengalami ini di rumah sama ibu, sama bapak, lalu kejadian itu lewat begitu saja, tidak ada yang pernah tanya sama kamu, apa sih yang sebetulnya kamu rasakan setelah kejadian itu, apa yang terjadi kepada kamu setelah kejadian itu. Nah, melukis itu kemudian bagi saya seperti proses reparenting itu ya, di mana damai itu bukan lagi hanya hasil akhir, tetapi damai itu sendiri merupakan sesuatu yang muncul kadang justru perjalanan di bagian-bagian ketika kita rilis stresnya, emosionalnya, dan kita menemukan banyak hal justru yang kita tidak melihat itu sebelumnya, karena menurut saya it's very impossible to forgive ya. Bagaimana kita bisa menemukan damai dalam misalnya mengampuni ketika kita kemudian juga tidak bersama-sama menerima bahwa luka itu ada. Kita kan nggak bisa ngomong tiba-tiba ya Allah mengajar kita untuk mengampuni, kita harus mengampuni. Sebetulnya konsepnya tidak disederhanakan begitu. Yang pertama adalah kita harus menerima bagaimana luka itu memang ada, kemudian kita bisa menerima itu memang ini lukanya, bagaimana kemudian saya mengobati, kemudian setelah luka itu berangsur pulih, kemudian kita menerima bahwa kejadian itu adalah hal yang direkam oleh kita sebagai sesuatu yang
mungkin pahit, tetapi kita bertumbuh dari kejadian itu sebagai pribadi yang baru. Jadi kemudian damai di sini sebetulnya bukan hanya aktivitas melukis atau menciptakan karya seninya, tetapi juga bagaimana melukis itu juga mengajari kita menjadi pribadi yang bertumbuh, bahwa berdamai itu bukan berarti apa ya bahasa Indonesianya? Berdamai itu bukan berarti mendismiss apa yang sudah terjadi. Berdamai itu justru menerima dan mengakui bahwa luka itu ada. Kemudian bagaimana caranya ini bisa kita kelola. Bagaimana caranya ini bisa kita komunikasikan. Supaya kita tidak lagi misalnya di depan kita bilang kita sudah memaafkan, tapi kemudian kita sebetulnya masih muter-muter di situ di depan kita mengungkit masa lalu atau apa. Itu kan hal-hal yang sebetulnya begitu sederhana yang kita lewatkan, tapi dia sebetulnya ada di kejadian setiap hari. Halo Chris, maaf sinyalnya buruk sekali di sini. Oke, Kare, boleh dilanjutkan? Ya, oke, aku lanjutkan ya, sebentar ya. Ditutup saja kameranya sehingga lebih lancar. Oh, boleh ya? Oh, oke. Oke. Lebih lancar dan suaranya tidak putus-putus. Terima kasih. Oke, aku coba. Terima kasih, Kak. Oke, ini lukisannya yang di-share sama Christian kemarin, lukisannya gelap sekali ya. Itu gambarnya adalah laut dan itu badai di situ. Jadi lukisan-lukisan saya memang rata-rata itu abstrak landscape, dan yang ini dia sebetulnya menggambarkan begitu banyak kedukaan. Jadi dalam 2 atau 3 tahun terakhir ini justru emotional release-nya itu bentuknya itu mendokumentasikan begitu banyak cerita orang sekitar saya yang saya wawancarai. Jadi kemudian mentransformasi luka mereka ke dalam media. Maka kemudian banyak yang cerita bahwa lukisan saya sebagian ada yang gelap, ada yang kemudian rasanya ketika dilihat ada yang merinding, ada yang sedih. Gitu. Ada satu lagi lukisan yang juga bercerita tentang kebakaran hutan. Nah, itu juga boleh dibantu. Ada satu lagi deh lukisannya. Ini Halo. Ya, Mbak. Halo, aku lanjut ya. Dia nggak kelihatan, bukannya ini sih. Ini tapi lukisan yang ini itu dibuat ketika sebetulnya saya tidak sedang Halo, maaf ya, aduh naik turun sinyalnya. Jadi saya tadi terpental dari meeting. Halo, nah ya, ini lukisannya. Lukisan yang kebakaran hutan ini sebetulnya begini, di luar dari isu apa yang saya bawa ke dalam lukisan saya. Halo, kedengeran?
Chris, Terdengar, Kak? kedengeran ya? Oke. Saya balik lagi. Maaf ya, saya jangan banget ya, nanti waktu. Jadi di luar dari isu apapun yang saya bawa ke dalam lukisan saya, sebetulnya kanvas itu kemudian saya gunakan tidak hanya sebagai emotional release, tapi juga dokumentasi emosi orang-orang yang mengalami kejadian-kejadian yang saya lukiskan. Ini adalah lukisan kebakaran hutan ini adalah hasil wawancara saya selama 9 lebih dengan orang yang memadamkan api. Artinya kalau tadi temanya bagaimana menemukan kedamaian melalui seni visual, mungkin pertama kali orang melihat lukisan sebetulnya memang saya mau cerita bahwa damai itu sendiri tidak datang selalu dalam kondisi sempurna. Artinya kadang-kadang yang kita alami hari ini atau kemarin itu adalah banyak hal yang di luar kendali kita dan di luar. Tetapi kemudian bagaimana kita melihat itu sebagai sesuatu yang ini adalah hal yang tidak bisa dihindari. Juga bukan hal yang mana saya bisa berkuasa untuk mengendalikan ini, tetapi bagaimana saya menerima ini sebagai bagian dari it is what it is. Ya, dunia ini ya memang seperti ini. Kita tidak bilang dunia ini jadi buruk atau kita tidak bilang dunia ini jadi baik, tetapi kemudian ketika kita menerima bahwa this is why kalau tadi Mas Gogor bilang kita tidak bisa menemukan kedamaian lain di luar misalnya kehadiran Allah, ya. Itu ya maksud yang saya tangkap tadi, bahwa memang ya inilah dunia ini yang seperti ini. Jadi bagaimana kita mendokumentasikan kejadian-kejadian yang mengecewakan, yang sedih, yang tragis ke dalam media visual. Kemudian ketika suatu hari nanti kita bisa menengok ke belakang dan melihat, oh ya, saya dulu melihat itu, saya dulu mengalami itu, saya dulu mengingat, saya pernah merekam memori. Jadi kedamaian itu sendiri menurut saya bukan hanya produk hasil pencarian, justru ada damai itu begitu penting ketika kita temukan di dalam perjalanan mencari. Itu dari aku ya, kira-kira itu panjangan kali ya. Halo, Chris. Oke, Kak. Sudah. Sudah, Kak. Kare sudah ya? Sudah dari saya. Terima kasih. Ini sekian. Memang Ya, tadi suaranya terima kasih. tidak begitu terdengar, Kare, mungkin karena sinyal juga. Oh iya, aduh. Terus gimana? Berarti Oke, harus diundang lagi nih, Kare. Bisa diundang lagi Kenapa? nanti. Nanti diundang lagi oleh Kak Esther. Oke, VIP ya. Terima kasih ya, Kak. Oke, terima kasih, Kare. Nah, sekarang bagian saya penutup. Semoga tidak. Oke, Bapak Ibu, teman-teman dan Civitas STFT Jakarta, mungkin sebagian besar mengenal saya. Saya angkatan S1 di STFT Jakarta angkatan 2010. Yang angkatannya Kombat, angkatannya Kak Nova. Saya itu memiliki kebiasaan dulu, ya mohon maaf Bapak Ibu dosen, ketika Bapak Ibu dosen menjelaskan, biasanya saya akan mencoret-coret buku saya dengan menggambar. Jadi memvisualisasikan apa yang dijelaskan sebagai apa yang dibilang Kak Rey tadi, sebagai cara saya menyimpan memori ingatan-ingatan itu ke dalam pikiran saya. Dan saat ini saya juga sedang studi S2 di
STFT Jakarta semester 2, dan fokus saya adalah tentang teologi visual. Kenapa saya tertarik dengan teologi visual? Ya inilah salah satu yang menjadi topik besar pada saat ini, visual refleksi. Karena saya berpikir bahwa tidak semua rasa itu bisa dikomunikasikan oleh kata. Tidak semua pemikiran itu bisa dikomunikasikan dengan verbal. Tetapi mengekspresikan apa yang tidak dapat dikomunikasikan itu adalah melalui visual, yang saya juga lakukan dan Kak Re lakukan, Kak Nova lakukan, dan Mas Gogor juga lakukan. Dan saya juga sebenarnya tertarik bahwa ekspresi visual ataupun seni visual atau juga seni lukis ini juga bisa jadi cara pembebasan sebenarnya. Yang pertama, membebaskan teologi itu dari kungkungan logosentris atau ya hanya dalam verbal. Yang kedua adalah untuk menjadi wahana seni visual itu antara manusia, karya, Allah gitu. Manusia yang selama ini mungkin dilihat oleh orang lain, tapi dirinya sadar. Ini saya salah satu cara saya berteologi atau mengungkapkan pemikiran saya. Kalau mungkin beberapa teman tadi memiliki sebuah gaya dalam lukisan, saya tidak mengafiliasi diri saya memiliki satu gaya abstrak atau apa, karena terlalu terbatas kalau satu orang hanya satu gaya. Mungkin tadi melihatkan beberapa 3. Kamera ya, di stop saja, dan saya keluar ini ya, saya stop spotlight ya, Mas Siti, supaya lebih lancar. Iya Kak. Ya Kak Esther kayaknya. Silakan. Oke, terima kasih Kak. Lukisan berikutnya bisa di-share. Nah, lukisan ini saya buat ketika menjelang masa Advent Natal. Jadi tema yang saat itu sedang digumuli adalah tentang rengkuhan ilahi. Oleh karena itu saya memberi judul lukisan ini dalam rapuhnya merengkuh semesta. Kalau kita lihat di center itu ada kelahiran dan kematian. Jadi saya merefleksikan bagaimana rengkuhan ilahi ini merengkuh kehidupan dan juga kematian. Dan saya biasanya ketika membuat sebuah karya, saya juga akan membuat sebuah refleksi tulisan. Dan di sini juga saya membuat refleksi. Refleksinya kurang lebih seperti ini. Pada mulanya adalah cinta, cinta Allah yang merajut semesta. Cinta yang membentuk simfoni dalam alunan harmoni dunia. Semua tercipta karena cintanya, terpelihara dalam kasihnya. Semua berjalan pada alurnya, hidup dalam hangat rengkuhannya. Cinta hadir dalam terang sang surya, dalam titik embun yang menguap di udara, dalam tunas muda yang tumbuh mekar, berbuah dan kemudian layu terkulai. Dalam nyanyian burung, dalam hempasan gelombang, juga dalam lahirnya dan matinya anak manusia yang merapuh dan merengkuh semesta. Jadi refleksi ini saya buat memang dalam rangka Advent Natal di tahun 2021. Dan dari refleksi ini, ya pada akhirnya saya melihat bagaimana rengkuhan Allah terhadap kita semua,
dan rengkuhan Allah yang membawa damai kepada kita semua. Jadi ini lebih kepada simbolis-simbolis ketika kita melihat seorang perempuan, ilahi yang saya gambarkan sebagai seorang perempuan, tetapi tangannya seakan-akan merengkuh kelahiran dan kematian yang disimbolkan dengan sayap dan burung, lalu ada Agnus Dei, anak domba Allah, ada iktus, dan ada gelombang dan lain sebagainya sebagai ekspresi simbol visual teologis. Berikutnya ini lukisan yang baru saja saya buat sebenarnya. Ini saya beri judul "Tinggalkanlah secerca damaimu". Saya sebenarnya tertarik dengan sebuah salib. Jadi sebenarnya kalau teman-teman melihat karya-karya saya identik dengan salib. Karena di salib ini saya merefleksikan sebuah estetika paradoksal. Ya, disitulah kematian, tetapi melalui kematian itulah tumbuh kehidupan, melalui kematian lahirlah tunas-tunas baru, dan lain sebagainya. Akan tetapi yang saat ini tersalib, yang di dalam salib ya, kita dapat melihat bagaimana ekspresi sengsara orang-orang di tengah-tengah, mungkin kita bisa melihat mungkin perang ya. Ada seseorang yang membopong mayat, ada seseorang yang menangis tanpa harapan, ada seseorang yang tidak bisa apa-apa, ada seseorang, ya ekspresi-ekspresi ini yang ingin saya tunjukkan sebenarnya. Dari ekspresi inilah saya ingin membagikan mungkin yang selama ini juga tidak dilihat oleh banyak orang. Mungkin banyak orang hanya melihat sekilas melalui foto, melalui video, tetapi saya menjadikan setiap ekspresi kesedihan, kesengsaraan, dan penderitaan ini menjadi satu bagian. Dan disinilah saya juga sebenarnya membuat satu tulisan puisi tentang lukisan ini, tetapi next aja, karena kata Kaiser waktunya cuma 12:45 ya, 55 ya Kak ya. Ya, dan kan masih ada doa juga kita. Nah, berikutnya ini lukisan ini saya buat ketika Rabu Abu kemarin. Jadi Rabu Abu ini bagi saya adalah proses untuk menarik diri dari dalam diri ke dalam diri. Saya beri judul Toporame. Jadi bertapa di tengah kebisingan, keramaian, dan berbagai macam hal. Kenapa wajahnya tidak saya berikan? Karena selama 40 hari menuju Paskah ini, saya memang sudah melukis beberapa wajah ekspresi yang ingin diisi di wajah kosong ini. Dan ekspresi ini adalah ekspresi dari orang-orang sekitar tempat saya pelayanan di Sragen, GKJ Taman Murni, bisa jemaat, bisa pedagang, dan lain sebagainya. Jadi di Toporame ini memperlihatkan bagaimana seseorang bisa mendapatkan damai ketika ia menarik diri dari kegaduhan, dari semerautnya dunia, dan lain sebagainya. Jadi saya berefleksi ya, saat ini tuh dunia ya semakin semeraut. Jadi kayak benang yang udah kusut gitu. Seakan-akan hidup, tetapi tidak benar-benar hidup. Seakan-akan mati, tetapi tidak benar-benar mati. Terlalu sibuk sampai menunduk-tunduk terhadap kelak-keluk yang berkecamuk. Dikekang hiruk-pikuk yang menusuk, terlelap nyenyak dalam peluk mimpi buruk. Jadi cobalah untuk menarik diri dari dalam diri, tenggelam dalam semedi, mendengar bisik sang kalik itu yang membawa angin sejuk bagi kita semua. Dan dari situlah damai itu dapat diperoleh, secerca damai itu. Nah, itulah 3 karya yang ingin saya sajikan dan ingin saya refleksikan. Walaupun waktunya sangat singkat, semoga dari kami berempat, kita semua dapat berefleksi tentang sang damai itu. Baik dari karya Mas Gogor, dari Kanovi,
Kanova, Kak Rey, dan saya. Dan sebelum saya menutup, mungkin saya ingin mendengar 1-2 respon, karena seni visual ataupun teologi visual ini adalah memindahkan makna dari seorang perupa kepada setiap penikmatnya. Oleh sebab itu mungkin adakah respon dari teman-teman, Bapak Ibu semua? Dipersilakan. Atau Kak Esther, bagaimana? Yang lain? Silakan teman-teman jika ada. Mungkin ini baru ya bagi sebagian kita. Monggo Mas Danang. Satu saja ya Mas Titik ya, supaya. Ya, satu saja, betul Kak. Supaya singkat waktu. Iya, kita bisa makan siang sebelum kuliah lagi. Ya, terima kasih Mas Gogor, Mbak Rey, Christian, dan Nova. Saya menikmati paparan hari ini selain melihat ya visual, tapi saya juga menikmati kekuatan refleksinya di dalam kata-kata. Kalau saya lihat dan saya dengar, jadi 2 ya hari ini dapatnya. Misalnya yang terakhir saja supaya pendek, Christian Pendeta Titik kan mengungkapkannya dengan puitis begitu ya. Ini nggak tahu disebut usul atau apapun, atau juga kan kalau seni visual dibiarkan kepada yang melihat begitu ya. Tapi kalau didampingi puisi-puisi tadi, menurut saya lebih dalam, atau ini karena saya penikmat kata. Terima kasih, itu Kak Esther. Ya, terima kasih Mas Danang. Ya, memang kata dan rupa itu sebuah bentuk komunikasi yang berbeda, tetapi ketika beriringan semakin sempurna. Karena Pak Eka pernah bilang di salah satu tulisannya di Wajah-Wajah Seni Rupa Kristiani Indonesia, teologi tanpa seni kering, seni tanpa teologi dangkal. Oke, terima kasih. Demikian. Saya boleh nanya satu hal nggak, Kak Esther? Kepada keempatnya, tapi pertanyaannya pendek banget. Kan mau ada program PKL, praktik lapangan. Adakah organisasi yang direkomendasikan gitu untuk mahasiswa praktik di sana begitu? Ya, saya bertanya begini, kira-kira yang agak aktif gitu ya, setiap hari ada kegiatan atau seminggu 2 kali. Jadinya mahasiswa kan bisa berkegiatan gitu. Kalau nungguin orang ngelukis gitu tiap hari, ya nggak tahu ya, jenuh kan ya. Makasih. Kegiatan maksudnya yang melibatkan lukisan ya atau seni? Iya betul Kak. Entah itu paguyuban apa yang tiap hari orang di situ melukis bareng atau sesuatu yang katakanlah pendidikan untuk anak-anak gitu yang melibatkan. Ya betul sekali. Seni rupa. Dan saya kira bukan hanya lukis ya, tetapi seni visual lainnya, bahkan saya nggak tahu misalnya buat patung itu masuk seni visual ya? Jelas itu Kak, visual. Apakah ada yang, ya betul tuh, ada yang tahu? Mas Bogor mungkin? Halo Kak, aku boleh respon? Silakan Mbak Rey. Ya, oke. Mungkin kalau belum ada organisasi atau komunitasnya, mungkin ini usul yang baik untuk teman-teman bisa memulai. Entah ada yang punya ide, nanti kita mau bikin apa, kan bisa dipikirkan ke depannya atau bisa ngobrol. Nanti kalau mau ngobrol-ngobrol bisa minta kontak saya atau kontak Mas Gogor atau Mbak Nova ke Christian. Sepertinya bisa jadi ide yang bagus ya. Iya, terima kasih. Ya, nanti saya kontak ya. Iya, boleh.
Iya, Mas Donat, monggo. Mbak Esther juga kalau misalkan ada sesuatu yang memang terkait dengan hal visual, dan itu juga ada korelasi dengan kebutuhan yang terkait dengan Kristenan atau yang terkait dengan anak-anak, itu menarik sekali. Terima kasih Mas Gogor dan Mbak Rey. Setidaknya kalau ada teman-teman ke komunitas-komunitas seni gitu ya, nggak harus satu tempat ya. Terus mereka bikin film dokumenter, gerakan seni visual. Mungkin menarik. Menurut saya menyenangkan. Betul, Mas. Bisa. Terima kasih loh sarannya. Baik, teman-teman, kita bisa melanjutkan refleksi akhir pekan kita. Silakan yang bertugas. Baik, Bapak, Ibu, dan rekan-rekan sekalian, kita akan memasuki doa syafaat. Mari kita berdoa. Ya Allah yang Maha Rahim, Allah Sang Damai, kami bersyukur kepadamu karena Engkaulah yang menyelenggarakan hidup kami. Kami bersyukur karena iman yang Engkau tanamkan dalam diri kami, sehingga dalam situasi apapun kami tetap mengandalkan-Mu dan senantiasa berharap kepadamu. Saat ini kami berdoa bagi perdamaian dunia, bangsa kami dan juga bangsa-bangsa lain, khususnya bagi kondisi di Rusia dan Ukraina. Kami berdoa untuk masyarakat Ukraina dan Rusia yang dipenuhi ketakutan. Kiranya cinta kasih-Mu terus memeluk mereka saat melewati masa-masa sulit ini. Kami berdoa untuk para pemimpin negara agar mereka diilhami hikmat dari Kristus untuk mencari, mengejar, dan mewujudkan perdamaian. Dalam pengasihan-Mu kami memohon. Ya Tuhan, dengarkan doa kami. Kami juga memohon kepadamu ya Allah, supaya kami semua menjadi orang-orang yang juga terus mencari damai dan mengupayakan kedamaian di keluarga, di tempat bekerja, di tengah masyarakat, dan dimanapun kami berada. Kiranya damai-Mu merupa dalam diri setiap kami dan menjadi aksi nyata di dalam kehidupan kami sehari-hari, hingga akhirnya damai sejahtera-Mu hadir dan dirasakan banyak orang melalui kehadiran diri kami. Dalam pengasihan-Mu kami mohon. Ya Tuhan, dengarkanlah doa kami. Ya Allah yang Maha Pengasih, kami bersyukur atas cinta-Mu yang tak berkesudahan dalam hidup kami. Saat ini kami berdoa bagi pemerintah Indonesia di tengah berbagai upaya untuk menghadapi pandemi, melindungi tenaga medis dalam setiap karya yang dilakukan. Upaya vaksinasi yang masih terus dilakukan, kiranya Engkau berkati agar dapat berjalan dengan baik. Kami memohon kiranya kasih-Mu terus memulihkan negara yang kami cintai ini, karena kami percaya di tengah gumul hidup kami, Engkau hadir dan menguatkan kami. Dalam pengasihan-Mu kami memohon. Ya Tuhan, dengarkanlah doa kami. Kami berdoa bagi para dosen, karyawan, dan saudari-saudara kami yang sementara mengalami kelemahan fisik maupun dalam tahap pemulihan. Kami berdoa bagi Bapak Bambang Subandrio, Bang Binsar Pakpahan, dan para sivitas lainnya yang tidak dapat kami sebutkan saat ini. Kiranya Engkau berkenan memulihkan mereka dengan kuasa-Mu melalui berbagai upaya pengobatan yang dilakukan, baik lewat alat medis, obat-obatan, maupun makanan dan minuman. Kiranya Engkau juga menguatkan seluruh keluarga yang mendampingi mereka. Dalam pengasihan-Mu kami memohon. Ya Tuhan, dengarkanlah doa kami. Doa bagi seluruh sivitas STFT Jakarta dalam proses perkuliahan virtual yang terus berlangsung hingga saat ini. Kiranya Engkau senantiasa memperbaharui semangat dan berkati dan rahmati kami dalam hari-hari kami menjalani ujian tengah semester hingga kami bisa menyelesaikannya dengan baik.
Berkati juga untuk rencana asesmen lapangan akreditasi program doktor yang akan dilakukan tanggal 18 hingga 19 Maret, supaya berjalan baik di dalam kemurahan Tuhan. Karuniakanlah ketekunan dan kesabaran, agar kami tetap setia menjalani setiap karya dengan penuh sukacita. Rahmatilah kami dengan hikmat-Mu, yang akan terus menuntun kami, sehingga apapun yang kami kerjakan senantiasa memuliakan nama-Mu. Dalam pengasihan-Mu kami memohon. Dan Tuhan dengarlah doa kami. Hanya kepadamu kami panjatkan doa ini. Amin. Damai sejahtera diberi Tuhan padaku, sungguh ku rasakan melimpah di hatiku, kepada sesama harus ku rasakan damainya, damai sejahtera diberi Tuhan padaku, sungguh ku rasakan melimpah di hatiku. Supaya bumi pun penuh dengan damai-Nya. Damai sejahtera mulai dari diriku, damai di dunia, itulah harapanku. Dengan Allah Bapa, mari satulah kita membawa damai ke dalam dunia. Damai sejahtera mulai dari diriku, di tiap langkahku, ikrarku tetap teguh. Setiap hari hidupku selalu membawa damai kekal. Damai di dunia mulai dari diriku. Marilah kita arahkan seutuhnya dirimu pada Tuhan yang berkorban bagi dunia. Kami mengarahkan seutuhnya diri kami. Jadilah pembawa damai dalam setiap rumah karya. Kami mau menjadi pembawa damai. Terpujilah Allah Kini Kini dan selamanya. dan marilah kita terima berkat-Nya.
Kiranya dalam tiap luka dan duka, citra Allah dalam dirimu dapat membawa angin sejuk yang menghibur lara. Kiranya dalam dunia penuh dengan derita, teladan Kristus dapat menggoreskan cinta kepada semesta. Kiranya di tengah putus asa yang menyiksa, Sang Roh dapat membawa semangat hidup yang membara. Maka biarlah Allah Trinitas, Bapa, Anak, dan Roh Kudus menyempurnakan iman, harapan, dan cinta kasih-Mu hari ini, esok, dan sampai kita bertemu kembali. Amin. Selamat siang semuanya. Perkenankan saya untuk membacakan warta kapel untuk pada hari ini, hari Jumat, tanggal 11 Maret 2022. Tim Peribadahan Kampus STP Jakarta mengucapkan terima kasih kepada Pendeta Christian Galabarapra, Bapak Gogor Purwoko, Ibu Melni Novakatu, Ibu Anastasia Re, dan mahasiswi atau mahasiswa pasca sarjana Magister Angkatan 2021 kelas Bestari yang telah bertugas pada refleksi akhir pekan hari ini. Dan juga mahasiswa sarjana Angkatan 2021 yang sudah mengkoordinir ibadah sepekan. Pemusik dan penyanyi yang sudah melayani dalam sepekan ini. Petugas ibadah awal pekan pada Senin 14 Maret 2022 adalah PMTH HKBP dengan pengkhotbah Pendeta John K. Naibaho. Petugas ibadah sepekan depan adalah PMTH HKBP dengan PIC Saudara Riki Hasibuan, Pasca Sarjana 2020, dan Tezar Sarjana 2021. Kode akses Zoom ibadah pekan depan dapat dilihat melalui flyer yang akan disebarkan di grup angkatan melalui email STP Jakarta. Adapun pengumuman dari FSE atau format spiritual ekumenis adalah retret visual pasca sarjana yang diadakan tanggal Sabtu tanggal 26 Maret 2022. Jika ada yang membutuhkan layanan konseling, silakan menghubungi spiritualformations@stpjakarta.ac.id. Sekian warta hari ini. Jika terdapat informasi atau warta lain, dipersilahkan. Sekali lagi terima kasih untuk teman-teman yang sudah membawakan refleksi, Mas Gogor, Mas Titi, Mbak Rey, dan Mbak Melni Nova. Jangan bosan-bosan ya nanti kalau kami undang lagi. Dan terima kasih juga untuk kelas Bestari. Saya kira kita sudahi saja. Tidak ada lagi kan yang harus diumumkan? Tidak? Baik, terima kasih jika demikian. Maaf ya, karena waktunya sudah lebih nih.